Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, jadi ini saya akan sedikit review tentang pupuk dari bahan utama adalah lidah buaya. Jadi ceritanya seperti ini. Kondisinya itu awalnya adalah pelepas seperti ini. Kemudian saya diamkan, kemudian dia mengembung. Kemudian dia kayak apa ya? Kayak membusuk. Jadi kondisi lidah buaya itu mayoritas memang dalamnya itu adalah air ya. Walaupun kalau kita buka nanti akan terlihat seperti gel. Itu lama-kelamaan juga akan bukan mencair ya, tapi apa ya? Ya menjadi air lah, seperti itu kurang lebih. Walaupun nanti tetap ada ampasnya. Nah, ini adalah tiga pelepah lidah buaya yang kondisinya udah membusuk seperti ini dan dia akan menjadi air. Ini airnya murni ya, murni air dari lidah buaya. Ini udah sampai lebih dari 500 ml. Nah, ini kalau kita tekan tuh. Ini ya. Ini gambaran kalau kita hanya menggunakan sekitar pelepah 3 pelepah. Ini pelepahnya cukup besar ya, segini kurang lebih teman-teman. Nah, biasanya kalau saya itu ya pelepah-pelepah yang mungkin belum digunakan atau mungkin tidak sempat digunakan atau mungkin kondisinya kurang bagus, itu saya tampung teman-teman. Saya tampung di sini. Kemudian saya tambah bahan-bahan, mungkin kulit dari buah sawo, buah nanas, buah pisang. Ini saya campur di sini. Mungkin buah pepaya, ini saya campur di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah mayoritasnya adalah airnya adalah lidah buaya. Tapi saat teman-teman memiliki seperti air cucian beras yang pertama, kemudian air kelapa, itu juga sangat bagus ya. Jadi sangat bagus dimasukkan di sini. Ini insya Allah tidak begitu bau ya. Ya kalau saya bau sih dia tidak bau teman-teman. Ini lidah buaya yang udah agak bukan. Ini nanas. Ini campurannya udah macam-macam teman-teman. Jadi ini bahan-bahan yang saya campurkan di sini itu sudah saya tambah dengan E4. Nah, E4 ini fungsinya sangat bagus untuk membantu proses fermentasi ya. Jadi dia cepat terbentuk, kemudian cepat membusuk, kemudian dibantu diurai juga. Dan E4, kalau E4 per pertanian dia ada tambahan-tambahan hara. Nah, kalau secara fungsi, kalau hanya lidah buaya itu nutrisi cukup lengkap, walaupun dia tidak terlalu banyak-banyak ya. Tapi kalau dari hara-hara yang ada itu insya Allah dapat menyuburkan tanaman. Bagus lagi kalau kita tambah bahan-bahan lain ya, seperti pisang, kemudian air cucian beras, kemudian air kelapa, ada unsur hara kalium, kemudian NPK lah, nanti insya Allah akan jadi NPK juga, itu akan bagus kita gunakan. Nah, kalau udah agak lama ya biasanya ini sekitar 2-4 mingguan teman-teman. Itu di sini itu saya pindah di botol sini. Ini di botol sini. Ini kemarin sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali saya buka ya. Ini kalau kita buka kayak gini. Nah, kalau awal-awal kemarin agak tes gitu ya. Kalau ini udah agak akhir-akhir ini suaranya cuma Nah, ini kalau seminggu nggak dibuka ya, kalau awalan bisa meledak teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin POC itu ya, kalau sistemnya ditutup ya sekitar 2-3 hari sekali bisa kita buka. Itu teman-teman ya. Itu. Nah, untuk secara aplikasi umum ya, walaupun ini saya masih tergolong bikin baru,
Kalau aplikasi secara umum itu kita bisa gunakan perbandingan 1:10 untuk air dan air biasa. Jadi air ini kita gunakan semisal 1 gelas plastik, kita gunakan campuran air biasa sekitar 10 gelas plastik, itu 1:10. Jadi kalau kita menggunakan ciduk atau gayung ya perbandingan 1 gayung dengan 10 gayung. Itu insya Allah tanaman kita akan menjadi subur. Tapi tidak digunakan setiap hari ya teman-teman. Kita bisa gunakan mungkin ya 3-4 hari sekali atau seminggu sekali. Bisa juga 2 minggu sekali. Itu. Oke teman-teman, sedikit review tentang pupuk lidah buaya dan campuran tambahan-tambahan bahan lainnya. Nah, bisa juga kita menggunakan mungkin nasi yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan juga. Ya tinggal masukkan aja. Insya Allah kalau semua bahan-bahan dari tanaman atau nabati itu insya Allah baunya tidak begitu bau ya. Beda lagi kalau kita tambah ada unsur-unsur hewani, mungkin kotoran hewan atau lain sebagainya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.